dengan NIM A1A325-103 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan membuat tugas dari mata kuliah globalisasi dengan tema kemiskinan dan kesenjangan global. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluan. Jadi pengurangan angka kemiskinan telah menjadi top priority dalam pembangunan internasional. Norma-norma baru dan faktor yang ditemukan dalam kemiskinan global. Kemiskinan dan juga kesenjangan masih tetap menjadi persoalan internasional yang belum bisa dipecahkan secara memuaskan. Di beberapa tempat memang terjadi laju pengurangan kemiskinan yang signifikan. Tapi di tempat lain seperti kawasan sub-Sahara, Afrika, pergurungan, pengurangan laju kemiskinan hampir stagnan. Ini terjadi karena wilayah tersebut kurang menarik bagi investor sehingga pertumbuhan ekonomi relatif kecil. Sementara itu, jika terjadi pertumbuhan ekonomi pun, maka hasilnya tidak bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sekelompok kecil elit politik dan ekonomi yang berada di wilayah tersebut. Lalu kita masuk ke dalam data-data statistik yang telah diberikan. Nah, pada tahun 1970-an, masa di mana kebijakan neoliberal mulai dibela, angka-angka statistik tentang hasil kebijakan ini cukup mencengangkan. Kenapa? Karena kemiskinan dan kesenjangan bukannya surut, tetapi justru semakin tinggi. Bukan hanya antar negara, tapi juga dalam negara. Menurut PBB Resesi Global yang terjadi pada 2008, meningkatkan angka kemiskinan global hingga 6% atau sekitar 90 juta orang. Sementara itu, Bank Dunia melaporkan bahwa lebih dari 80% penduduk dunia hidup di negara-negara di mana kesenjangan semakin besar. Dan UNICEF melaporkan bahwa 24.000 bayi meninggal setiap hari karena kemiskinan. Nah, data-data ini adalah gambaran dunia saat ini. Faktanya, kemiskinan dan ketimpangan yang masih belum bisa diatasi hingga saat ini. Hasil pembangunan mengangkat sebagian besar penduduk dari jurang kemiskinan dan keterbelakangan. Contohnya Cina, Malaysia, Indonesia, Korea Selatan, dan Taiwan. Namun, prestasi itu ternyata belum cukup bagi Indonesia sebagai salah satu contoh. Dibandingkan 5 tahun lalu, kondisi masyarakat jauh lebih baik, berbagai fasilitas publik didirikan, pusat-pusat pembelajaran dan industri yang menawarkan barang murah di mana-mana. Namun, jutaan rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kita masuk ke dalam mendefinisikan kemiskinan. Nah, pendefinisian kemiskinan, sebagian orang memahami bahwa istilah kemiskinan dari perspektif subjektif dan komparatif. Yang lainnya melihat dari segi moral evaluatif. Menurut Corel Thomas, perbedaan dalam mendefinisikan kemiskinan perbedaan dalam melihat pembangunan. Menurut Thomas, ada beberapa aspek yang disepakati, terutama kebutuhan material seperti kekurangan makan, air bersih, dan sanitasi. Non-material belum ada. Lalu adapun menurut konsepsi ortodoks, kemiskinan dilihat sebagai situasi di mana orang-orang tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli makanan atau kebutuhan dasar mereka secara memuaskan. Dan seringkali kondisi ini dimasukkan ke dalam situasi un- or underemployed. Lalu selanjutnya, Pivot and Cloward pada tahun 1993 dan juga Sawan pada 2001 mendefinisikan kemiskinan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan material. Nah, ketiga penulis ini mengemukakan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Pertama, kekurangan materi, lalu yang kedua, kekurangan penghasilan dan kekayaan, dan yang ketiga, kesulitan memenuhi kebutuhan sosial. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang Structural Adjustment Program atau SAPS dan kemiskinan. Berbagai analisis kritik telah dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyingkap faktor-faktor penyebab kemiskinan global.
Nah, terbentuklah SIPS adalah Structural Adjustment Program yang didesakkan oleh IMF dan Bank Dunia menjadi sebab menajamnya kemiskinan dan kesenjangan. Mengapa SIPS ini berdasar? Karena SIPS ini berdasar pada ideologi neoliberal. Ada dua sebab mengapa neoliberalisme dianggap sebagai bidang kegagalan pembangunan. Yang pertama adalah basis ideologi neoliberal adalah kompetensi, di mana ideologi pasar neoliberal tidak pernah mempersoalkan dari mana sebuah industri berangkat dan sudah pada taraf seperti apakah industri itu. Contohnya, seperti suatu negara membuka pasar bebas sebebas-bebasnya, tidak peduli bahwa akses barang murah itu menghancurkan industri dalam negeri tersebut. Akibatnya, yang menang akan menanggung keberuntungan besar, sedangkan yang kalah akan terus menjadi pecundang. Lalu sebab kedua adalah pembelaan atas pasar telah membuat peran negara dalam bangunan menjadi sedemikian marginal. Lalu yang ketiga adalah pasar uang tidak stabil. Jadi, tujuan pokok SIPS adalah mengupayakan agar negara-negara dunia ketiga membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya kooperasi transnasional untuk memperoleh akses tenaga kerja dan sumber-sumber daya alam mereka, memperkecil peran pemerintah, dan menguntungkan pendistribusian berbagai sumber daya alam dan pelayanan sepenuhnya pada kekuatan pasar dan mengintegrasikan negara-negara kemiskinan tersebut ke dalam perekonomian global. Kegagalan pasar neoliberal dalam mengurangi laju kemiskinan yang bahkan membuatnya menjadi lebih buruk karena kemiskinan pada dasarnya merupakan persoalan kelembagaan. Ini karena setidaknya 4 alasan. Yang pertama, dari keseluruhan paparan di atas, dalam pasar neoliberal ternyata tidak ada kesetaraan kekuatan antar pelaku ekonomi. Lalu yang kedua, ketidaksejajaran kemampuan untuk melakukan manipulasi terhadap kebijakan publik. Lalu yang ketiga, interaksi yang asimetris antara prinsipal dan agent untuk membuat kesepakatan ikatan kerja. Lalu yang keempat adalah ketimpangan kekuatan dalam mendesakkan dan memengaruhi kebijakan publik. Lalu kita masuk kepada respon internasional. Nah, terbentuklah MDGs atau Millennium Development Goals yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan adalah sebagai tujuan pembangunan milenium. Merupakan suatu bentuk komitmen negara-negara di dunia untuk mengambil berbagai langkah guna mengatasi kemiskinan global. MDGs merupakan salah satu usaha konkret karena menyertakan berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan pengurangan laju kemiskinan. MDGs ditandatangani oleh 189 negara anggota PBB dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT yang melibatkan 147 kepala negara. Deklarasi yang ditandatangani pada September tahun 2000. Nah, lahirnya MDGs ini adalah sebuah perjuangan panjang negara-negara berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang belum terjadi sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Sebagai usaha untuk mengatasi kemiskinan, MDGs ini berisi 8 tujuan pokok. Yang pertama, memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Lalu yang kedua, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Dan yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan perempuan. Lalu yang keempat, menurunkan angka kematian anak. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam, mengurangi HIV atau AIDS, malaria, serta penyakit lainnya. Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Lalu kita masuk ke dalam strategi pengurangan kemiskinan, utang dan pinjaman lunak. Jadi, MDGs ini merupakan program internasional untuk mengurangi kemiskinan global dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga, atau semangat charity yang menjadi komitmen negara-negara maju kemudian diimplementasikan dalam bentuk pemberian ODA kepada negara-negara dunia ketiga yang memiliki masalah kemiskinan ekstrim.
sebagaimana yang diharapkan oleh PBB. Nah, penyaluran ODA bisa dilakukan secara bilateral maupun melalui lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Dalam implementasinya, alokasi ODA yang tersebar dalam MDGs digunakan untuk memberikan penghapusan utang, namun komitmen untuk menyumbangkan bagian dari PDB yang terjadinya memiliki target 0,7% hanya terrealisasi kurang dari 0,35%. Nah, kita masuk kepada apa yang salah dengan MDGs. Nah, MDGs ini merupakan inisiatif baru. Namun, sama seperti strategi pembangunan sebelumnya yang menggantungkan pada utang dan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga seperti instrumennya. Nah, baik IMF dan Bank Dunia memiliki peran sebagai credit community enforcer yang berusaha menstimulasi penarikan pinjaman yang dilakukan oleh negara-negara miskin. Pinjaman dengan risiko tinggi tersebut ditawarkan dan ketika krisis terjadi karena datang dengan menawarkan pinjaman melalui program dan skema yang berbeda. IMF akan lebih layak mengurus kebijakan moneter dan menerapkan balance of payments dalam manajemen krisis, sedangkan Bank Dunia akan lebih banyak menyalurkan pinjaman untuk dana pembangunan. Lalu, pengalaman di banyak negara dunia ketiga menunjukkan bahwa proses liberalisasi dan privatisasi ternyata semakin kuat didesakkan. Menurut IMF dan Bank Dunia berdasarkan SAPS, kedua hal tersebut menjadi syarat. Jika program pengentasan kemiskinan bisa berhasil, untuk menilai benar atau salah pernyataan tersebut, kemungkinan kita bisa melihat fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, SIPS menciptakan tren baru bagi model pembangunan. Sebelumnya, Roadshow telah memperkenalkan tahap-tahap pembangunan sebagai model untuk mengarah kepada industrialisasi. Sedangkan IMF dan Bank Dunia menciptakan pembangunan yang mengarah kepada privatisasi dan liberalisasi. Jadi, MDGs ini bisa dikatakan sebagai sebuah usaha yang strategis dengan menyertakan indikator-indikator yang rigen. Tetapi persoalannya adalah seberapa kuat usahanya ini mencapai target. Yang pertama, sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, kemiskinan tidak pernah disebabkan oleh faktor tunggal. Oleh karena itu, di tingkat global, usaha pemberantas kemiskinan harus melibatkan banyak aspek. Lalu yang kedua, selama ini lembaga-lembaga yang begitu antusias memerangi kemiskinan adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, tinjauan kritik dan dampak-dampak pembangunan atau sekarang ini lebih dikenal sebagai globalisasi neoliberal hampir pasti akan mengutip studi-studi yang dilakukan oleh badan PBB. Namun, badan-badan ini kalah kuat dibandingkan dengan badan-badan multilateral seperti WTO. Persoalan kemiskinan jauh lebih kuat disebabkan oleh faktor-faktor struktural, yang dalam hal ini adalah neoliberal. Oleh karena itu, perjuangan melawan kemiskinan tidak pernah memberikan hasil yang memuaskan tanpa disertai usaha membongkar ideologi dominan yang ada. Nah, kita masuk ke dalam penutup. Jadi, kesimpulannya adalah jika tujuan MDGs tidak tercapai, maka demikian halnya dengan usaha pemberantas kemiskinan. Oleh karena itu, meskipun negara-negara Uni Eropa mempunyai komitmen untuk turut serta dalam pemberantasan kemiskinan, tetapi sejarah menunjukkan tidak ada suatu negara yang mampu keluar dari jerat kemiskinan jika hanya mengandalkan bantuan luar negeri atau utang itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.